Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara pencatatan perdana saham PT ST Goldfield Tbk, PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Senin 8 Agustus 2022. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur PT Bursa Efek Indonesia. Kepada Bapak Christian Manulang, kami persilahkan. Yang kami hormati, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT ST Goldfield Tbk, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Mora Telematika Indonesia Tbk, PT Danatama Makmur Sekuritas, PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BNI Sekuritas dan PT Sukor Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek, serta Ibu, Bapak dari lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Selamat pagi dan selamat datang di Bursa Efek Indonesia, bursa dengan jumlah perusahaan tercatat saham baru dan total fundraise tertinggi di ASEAN tahun 2021. Atas nama manajemen dan karyawan PT Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencatatan perdana saham PT ST Goldfield Tbk di papan akselerasi, PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk di papan pengembangan, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk di papan utama, dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk di papan utama, yang resmi menjadi perusahaan tercatat ke-35, ke-36, ke-37, dan ke-38 pada tahun 2022, dan menjadi perusahaan tercatat saham ke-801, ke-802, ke-803, dan ke-804 di bursa pada saat ini. Pencapaian ini merupakan bagian dari kerja keras segenap manajemen dan karyawan PT ST Goldfield Tbk, PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk yang sangat kami apresiasi, serta menjadi langkah awal bagi perusahaan untuk menjadi lebih besar lagi. Bursa berharap PT ST Goldfield Tbk, PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk sebagai perusahaan tercatat akan merealisasikan rencana atas prosit yang telah dihimpun, semakin maju serta terus menjaga transparansi dan akuntabilitas operasional perusahaan. Bursa akan senantiasa mendukung perusahaan tercatat untuk mencapai kinerja terbaiknya, sehingga dapat memberikan atribusi optimal kepada para stakeholders. Sekali lagi, selamat kepada PT ST Goldfield Tbk, PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Semoga sukses menjadi bagian dari capital market ecosystem dan memulai journey sebagai perusahaan yang scale up atau naik kelas. Moto kami, jangan menunggu besar untuk go public, namun jadilah besar dengan go public. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT ST Goldfield Tbk. Kepada Bapak Johansen Ngian, kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya, Johansen Ngian, Direktur Utama dari PT ST Goldfield Tbk. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mahendra Siregar selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Inarno Jayadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Iman Rahman selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, dan Bapak I. Gede Nyoman Yetna selaku Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, karena telah mewujudkan harapan kami
untuk mencatatkan saham perusahaan kami dan menjadi bagian dalam pasar modal Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Dana Tama Makmur Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek, seluruh profesi penunjang dan stakeholder lainnya yang ikut serta dalam membantu proses IPO yang kami lakukan. PT ST Goldfield Tbk yang didirikan pada tahun 1980 bergerak dalam bidang industri pengisian jasa aerosol kosmetik dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Kami memiliki visi menjadi perusahaan kosmetik terbaik dengan standar produk inovatif dan modern. Kami menyediakan jasa pengisian aerosol untuk produk perbekalan kesehatan rumah tangga, singkatan PKRT, yang meliputi disinfektan, antiseptik helm, jaket, pengharum ruangan, pengharum mobil, dan hand sanitizer. Beberapa produk kosmetik yang merupakan pekerjaan dari perseroan meliputi Pose, Gatsby, Johnny Andrean, dan lain sebagainya. PT ST Goldfield Tbk berkomitmen untuk terus memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi dengan penekanan pada kejujuran serta kerjasama tim sehingga perusahaan menjadi lebih efisien dan dapat bersaing secara global. Sebagai perusahaan yang kini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, kami memiliki peluang untuk memperkuat struktur permodalan kami yang juga didukung oleh publik. Dengan dukungan tersebut, kami akan terus menjunjung tinggi visi kami dan menjadi perusahaan jasa pengisian aerosol terbaik di Indonesia. Untuk terus berkembang menjadi lebih efisien sehingga dapat menggarap pangsa pasar internasional yang lebih besar. Melalui kesempatan ini, kami ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat menjadi bagian dari perjalanan kami untuk mencapai tujuan tersebut dengan berinvestasi di saham PT ST Goldfield Tbk dengan kode EURO. Sekian kata sambutan saya, dan atas nama PT ST Goldfield Tbk dengan seluruh jajaran direksi, komisaris, dan juga staf, saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan Direktur Utama PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk. Kepada Bapak Kiki Rusmin Sadraj, kami persilahkan. Selamat pagi, sebentar lagi kami PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk akan mencatat sejarah sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham KKES. Sukses kami dalam membawa perseroan menjadi perusahaan publik tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, di antaranya pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang telah memberikan izin kepada perseroan dan pihak bursa yang membimbing kami menapaki jalan menuju terukirnya tonggak sejarah perseroan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mahendra Siregar selaku Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Inarno Jayadi selaku Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota Dewan Komisioner OJK, Bapak Iman Rahman selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak IGD Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, stakeholder perusahaan lainnya seperti institusi pemerintahan, penjamin pelaksana emisi efek, dan lembaga profesi penunjang lainnya, serta terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada karyawan, jajaran direksi, dan Dewan Komisaris yang telah bekerja keras mengantarkan KKES listing di PT Bursa Efek Indonesia. PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk berdiri 32 tahun yang lalu
bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia, yang memiliki peluang yang sangat baik untuk berkembang karena produk-produknya banyak digunakan di berbagai sektor industri, antara lain kulit, tekstil, industri cat, plastik, pipa, makanan, dan sebagainya. Melihat prospek dan peluang yang baik pada industri yang menggunakan bahan kimia tersebut, perseroan berupaya mengembangkan usahanya dan menghimpun dana lewat bursa saham. Kami berharap PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk akan menjadi perusahaan yang sahamnya menjadi salah satu alternatif investasi bagi para investor. Untuk itu, dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan pertumbuhan yang berkelanjutan, kami berpedoman pada tata kelola yang baik atau good corporate governance. Terakhir, kami ingin mengajak seluruh investor untuk berinvestasi pada saham kami yang memiliki prospek yang sangat baik ini, seiring dengan perkembangan manufaktur dan teknologi di Indonesia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk. Kepada Bapak Eka Tani Putra, kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya kasihi dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Eka Tani Putra, selaku Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mahendra Siregar selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Inarno Jayadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Iman Rahman selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak I. Gede Nyoman Yetna selaku Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, para stakeholder perusahaan, Departemen Perhubungan, Direktorat Perhubungan Laut, SKK Migas, rekan-rekan K3S, serta penjamin pelaksana emisi efek, dan lembaga profesi penunjang lainnya. Sebagai informasi bahwa pada tanggal 29 Juli kami telah menerima efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari telah menjadi perusahaan terbuka dengan kode emiten LP. LP adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik yang didirikan pada tahun 1992 di kota Ambon, Maluku untuk mensupport kegiatan logistik di Indonesia Timur. Pada tahun 2009, kami mampu membuat kapal jenis aluminium dan mendapat kontrak pertama kali di bidang offshore, sehingga menjadi tonggak LP sebagai perusahaan transportation and logistik di bidang offshore. Fast forward 10 tahun kemudian di tahun 2021, kami mengoperasikan lebih dari 100 kapal. Kami juga didukung oleh perusahaan afiliasi, yaitu galangan kapal. Maka dari itu, kami mampu untuk mendeliver integrated marine solution, termasuk design and engineering secara in-house, construction kapal, dan juga operasi. Hal ini memungkinkan kami untuk memberikan servis lebih kepada klien kami, yaitu men-tailor-made kapal sesuai dengan kebutuhan klien kami. Setelah menjadi perusahaan terbuka, LP berkomitmen untuk dapat mewujudkan visi kami, yaitu to be a world-class company with Indonesian pride, offering sustainable total marine solution. Hal ini akan kita capai melalui misi kami, yaitu to deliver safe, reliable, and efficient marine support services kepada para customer kami melalui competent human resource, operational excellence, yang di-enable by integrated management system and advanced technology development. Tentunya kinerja LP setiap tahun akan semakin positif, akan semakin baik, sehingga harga saham akan naik dan kami dapat memberikan dividen kepada para pemegang saham. Harapan kami, kepercayaan publik akan timbul dan akan terus berinvestasi secara long term di LP. Tentunya kami juga akan comply terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan bursa. Kami ucapkan terima kasih kepada Trimega selaku underwriter dan rekan-rekan profesi penunjang lainnya. Terima kasih juga kepada para investor dan publik pemegang saham baru PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari. Selamat pagi, saya ucapkan salam sehat dan salam strong untuk kita semuanya.
Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Kepada Bapak Galumbang Menak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Mewakili perusahaan saya sebagai Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang mendukung proses IPO ini. Yang kami hormati Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mahendra Siregar, Bapak Inarno Jayadi selaku Kepala Eksekutif Pasar Modal, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Bapak Iman Rahman, Bapak Gede Nyoman, Direktur Bursa Efek Indonesia yang telah mengizinkan kami menjadi penghuni Bursa Efek Indonesia. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada penjamin pelaksana emisi PT Sukor Sekuritas, PT BNI Sekuritas, serta seluruh profesi penunjang lainnya seperti KAP, konsultan, hukum, notaris, biro administrasi, dan analis. Sebenarnya Mora Telematika telah hadir di sini di Bursa Efek Indonesia sekitar 5 tahun lalu. Dimulai dari penerbitan obligasi 2017 dan selanjutnya menerbitkan sukuk berkelanjutan 2019, 2020, dan 2021. Jadi boleh dikatakan Mora bukan new kids on the block. Kami sangat mengucapkan terima kasih juga kepada para investor yang begitu antusias sehingga demand sangat melebihi dari yang kami harapkan. Dan ini adalah sebuah kepercayaan yang kami harus emban dan kami wujudkan. IPO ini adalah salah satu cara Mora untuk meningkatkan daya tahan, mengantisipasi situasi saat ini yang sangat rentan dengan turbulensi dan berbagai ketidakpastian global. Dengan IPO ini, kami berharap dapat memperkuat struktur modal, lebih transparan, dan mengikuti kaidah-kaidah praktik bisnis yang lebih prudent dan environment friendly. Dan satu hal yang lebih penting dari situ, dengan status ini kami berharap dapat mempertahankan talent-talent terbaik kami. Bahkan sangat potensial untuk mendapat lahirnya talent-talent terbaik yang tersedia di pasar Indonesia sehingga Mora dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Banyak prestasi yang sangat kami banggakan yang telah kami capai. Salah satunya menyelesaikan proyek Palaparing Timur yang merupakan salah satu proyek yang paling kompleks yang pernah ada dengan tantangan multidimensi. Namun demikian, kami juga sadar masih banyak hal yang harus kami perbaiki dan tingkatkan sehingga kami mampu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan serta lebih berkontribusi dalam proses transformasi digital di Indonesia yang sedang terjadi. Sebagai gambaran singkat, Mora akan konsisten membangun pengembangan infrastruktur digital di Indonesia, mendukung transformasi digital yang sangat penting untuk membawa Indonesia ke level berikutnya dan mampu bersaing dengan negara maju, serta memperkecil jurang perbedaan antara wilayah-wilayah di Indonesia. Saat ini, Moratel telah memiliki lebih dari 51.000 km kabel fiber optik kombinasi laut dan darat dari barat sampai ke timur. 6 data center di berbagai kota. Sekitar 500.000 home pass fiber to the home meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bangka, Bali, NTT, dan Labuan Bajo. Kemudian sekitar 6.000 corporate customer domestik dan global. Dan sejak tahun ini, kami mulai membangun ducting fiber optik di berbagai kota besar di Indonesia mendukung program implementasi 5G dan Smart City. Sepintas secara performance keuangan, Mora juga berhasil meningkatkan revenue dalam 3 tahun terakhir, bertumbuh melebihi rata-rata industri, diikuti pertumbuhan net profit yang konsisten. Rasio-rasio keuangan juga semakin baik dari tahun ke tahun, sehingga tahun ini Mora dapat meningkatkan rating yang dari sebelumnya single A menjadi A+. Kami berharap kami dapat bekerja lebih baik lagi dan memperbaiki banyak kekurangan yang masih butuh perbaikan sehingga kami dapat mengemban kepercayaan seluruh stakeholder khususnya para investor dan tentunya bermanfaat mendorong transformasi digital Indonesia yang pasti dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia sehingga dapat bersaing dengan negara maju. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian,
Selanjutnya marilah kita ikuti bersama informasi pencatatan perdana saham PT ST Goldfield Tbk, PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan segera mengikuti penekanan layar sentuh yang akan dilakukan oleh perwakilan perusahaan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke-5, 4, 3, 2, 1. Dan dengan penekanan layar sentuh, saham PT ST Goldfield Tbk, PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita ikuti bersama seremoni pencatatan perdana pada pagi hari ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi dan maju terus pasar modal Indonesia.